kami dari kelompok 4, kami ingin membahas tentang analisis resiko dan permodalan di sektor perbankan, yaitu dari Bank Mandiri. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Asafizal Zaidan Amin. Saya Raffi Dias Darmawan. Saya Joses Agramardika. Saya Eduardo Marco Giribaldi. Saya Diony Dava Firmansyah. Baik, pada slide ini kita mempelajari tentang yang pertama ada Integrated Processing System and Loan Organization System, atau biasa tentang meningkatkan efisiensi proses kredit serta menjaga kualitas data pada segmen corporate, komersial, dan retail. Kemudian yang kedua ada Integrated Collection System, yaitu mendukung produktivitas aktivitas penagihan khususnya pada segmen customer and retail. Kemudian ketiga ada Summit System and New Core Treasury System atau NTCS, yaitu mengelola risiko trading book serta pelaporan fundamental review of the trading book atau disingkat FRTB. Yang keempat ada Ambit Focus System atau FIS, yaitu mengelola risiko banking book dalam kegiatan treasury and management liabilitas. Yang kelima ada Risk Assessment Consolidation Generator System atau RASER, yaitu sistem berbasis web untuk penilaian profit risiko dan tingkat kesehatan bank yang diterapkan secara individu, terkonsolidasi, terintegrasi untuk memastikan proses penilaian risiko efektif, efisien, akurat, dan akuntabel. Sini juga ada penilaian risiko bank, yaitu menurut peraturan OJK nomor 4 garing PJOK 03/2016 dan surat edaran OJK nomor 14 surat edaran OJK nomor 3 tahun 2017 tentang penilaian peringkat kesehatan bank umum. Bank umum melakukan penilaian pribadi terhadap tingkat kesehatan bank atau TKB yang dilaporkan kepada regulator setiap semester atau 6 bulan, dan juga membuat laporan profil risiko LPR dalam setiap triwulan atau 3 bulan. Baik, berikutnya ada struktur permodalan dari Bank Mandiri. Di sini kita dapat melihat bahwa di struktur permodalan Bank Mandiri dari modal inti yakni ada 209 juta sekian, modal pelengkapnya 12 juta sekian, kemudian jumlah modal untuk resiko kredit, resiko operasional, dan resiko pasar 221 juta sekian. Lalu kita dapat melihat ini dari jumlah ATMR untuk resiko kredit, resiko operasional, dan resiko pasar, yakni 1.033.407.212. Dan dari data yang ada, kita menganalisis bagaimana struktur permodalan dalam bentuk CAR. Ini kita dapat melihat CAR untuk risiko kredit operasional dan pasar, yakni 21,48%. Di sini kita dapat melihat bahwa dari perhitungannya modal inti ditambah modal pelengkap, kemudian per ATMR dikali 100%. Jadi Rp209 juta sekian ditambah 12 juta, kemudian hasilnya dibagi oleh ATMR untuk risiko kredit, risiko operasional, dan risiko pasar yang menghasilkan 21,48%.
Dan struktur permodalan mandiri yang terdiri dari capital adequacy ratio berdasarkan laporan keuangan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai struktur permodalan yang sehat. Terdapat analisis SWOT pada Bank Mandiri pada tahun 2023. Strength pada Bank Mandiri, asetnya mencapai 2.174 triliun, meningkat dibandingkan tahun lalu sebesar 9,12% year on year atau YOY. Laba bersih meningkat 33,7% menjadi 55,1 triliun, menunjukkan kinerja keuangan yang solid. Weakness atau kelemahan. Ketergantungan Bank Mandiri terhadap dana murah atau current account saving account atau disingkat CASA cukup tinggi, yakni sebesar 74,3%. Opportunity atau peluang. Peluang pertumbuhan yang terbuka, apalagi dengan pesatnya perkembangan pasar perbankan digital Indonesia. Hal ini memungkinkan Bank Mandiri untuk terus memperluas jangkauan layanannya. Threats atau ancaman. Bank Mandiri menghadapi berbagai ancaman seperti perlambatan perekonomian global dan ketidakpastian pasar yang dapat berdampak pada profitabilitas dan pertumbuhan kredit. Berikutnya kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Dioni. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tadi, jadi Bank Mandiri menghadapi berbagai tantangan dalam industri perbankan yang terus berkembang. Sorry, saya ulang. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi tadi adalah Bank Mandiri menghadapi berbagai tantangan dalam industri perbankan yang terus berkembang, seperti ketergantungan tinggi pada dana murah atau CASA, dan kebutuhan investasi besar untuk digitalisasi serta keberlanjutan atau ESG. Untuk mengelola risiko secara efektif, bank ini menerapkan berbagai kebijakan seperti penilaian mandiri profil risiko, manajemen risiko terpadu, sistem peringatan dini, dan uji ketahanan atau stress testing. Meskipun demikian, Bank Mandiri memiliki kekuatan utama, termasuk struktur permodalan yang kuat dengan rasio kecukupan modal atau CIR yang melampaui ketentuan minimum regulator serta aset besar dan kualitas aset yang terjaga. Keberhasilan dalam digitalisasi melalui aplikasi Livin dan Kopra juga menjadi faktor pendorong kesuksesan bank ini. Lalu saran dari kelompok kami adalah agar Bank Mandiri bisa terus tumbuh di tengah saingan dan tantangan yang ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat posisinya. Beberapa saran yang bisa dipertimbangkan antara lain, yang pertama ada diversifikasi sumber dana. Dengan memperluas basis nasabah deposito dan menawarkan produk investasi menarik, Bank Mandiri dapat mengurangi ketergantungan pada
dana murah atau CASA, dan menciptakan stabilitas finansial yang lebih kuat. Nah, yang kedua, ada peningkatan inovasi digital. Agar tetap menjadi pemain utama di era digital sekarang, Bank Mandiri perlu terus berinovasi dengan menghadirkan layanan digital yang semakin canggih, memudahkan nasabah dan mampu bersaing dengan fintech, serta bank digital yang semakin berkembang. Selanjutnya, yang ketiga, penguatan manajemen risiko, evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan terhadap manajemen risiko disertai dengan penerapan teknologi terkini akan membantu Bank Mandiri untuk siap mengantisipasi perubahan regulasi dan dinamika pasar yang cepat. Dan yang terakhir adalah optimalkan efisiensi operasional. Mengoptimalkan proses operasional internal tidak hanya akan mengurangi biaya tetapi juga memberikan Bank Mandiri keunggulan kompetitif dalam menghadapi tuntutan investasi besar, digitalisasi, dan keberlanjutannya. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Jika ada kurang